Oke, kalau untuk profil pribadi, mungkin diawali dengan nama saya Martin Agung Laksono. Saya lahir di kota Semeru, tepatnya pada tanggal 4 Desember 1998. Kalau untuk latar belakang pendidikan, saya sekolah di SD 052 3 Ulu Air dan melanjutkan ke SMP Negeri 6 Kota Sungai Penuh. Kemudian SMK Negeri 4 Kota Sungai Penuh. Dan pada tahun 2016, alhamdulillah saya mendapat beasiswa bidik misi dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang dengan prodi Kriya Seni. Ya, alhamdulillah pada tahun 2020 saya tamat dari S1 saya di ISI Padang Panjang. Kemudian saya juga melanjut pasca sarjana saya juga di ISI Padang Panjang dengan mengambil jurusan penciptaan dan pengkajian seni, khususnya kepada penciptaan seni kriya. Jadi kalau untuk latar belakang sih mungkin saya jabarkan di sini secara umumnya aja. Kalau latar belakang juga banyak sih kalau dari saya pribadi. Ya, kalau secara umumnya, kalau dari pribadi saya, kalau berbicara mengenai latar belakang berkesenian saya, mungkin bermula juga pada saat saya kuliah di Institut Seni Indonesia Padang Panjang tahun 2016. Ya, namanya aja kita kuliah di sini kan, ya otomatis tiap-tiap hari kita mendengarkan berbincang mengenai seni, bagaimana menciptakan karya kan, ya otomatis secara pribadi kita juga terpengaruh oleh lingkungan tersebut ya. Nah, dan kalau untuk di kriya, di kriya sendiri yang saya geluti, saya lebih fokusnya kepada kriya logam sih, kriya logam. Karena ya dari SMK juga saya sudah mengambil jurusan kriya logam kan, dari SMK Negeri 4 Sungai Penuh itu. Kemudian pada S1 juga kriya logam, jadi itu yang saya fokuskan dari dulu. Mungkin kalau untuk teknik-tekniknya, di teknik-teknik dasarnya juga sudah saya pelajari pada saat di SMK. Tinggal pada saat di kuliah itu tinggal mengembangkan lagi kan teknik-teknik tersebut, menjadikan karya-karya seni yang bersumber bahannya dari material logam. Itu kalau logam sih juga banyak juga lah pengembangannya tuh. Kalau untuk dari kriya logam sendiri sih, kalau dari kita berbicara mengenai teknik ya, teknik berkarya logam itu sangat banyak tuh. Mungkin saya sebutkan beberapa contohnya saja. Yang pertama itu ada teknik las kan, mungkin banyak ditemui di bengkel-bengkel las yang ada di pasaran. Itu kan salah satu teknik kriya logam. Yang keduanya itu ada teknik ukir logam. Yang ketiganya itu ada teknik cor logam atau melelehkan logam kan, kemudian dicetak di dalam cetakannya. Yang keempat itu ada teknik periasan. Kalau teknik periasan ini biasanya juga disebut dengan filigree. Nah, yang kelimanya itu ada teknik kenteng. Biasanya kalau teknik kenteng ini hampir sama dengan teknik ukir logam, tetapi teknik kenteng ini itu dengan memukul logam dengan bantuan pasir biasanya atau spon untuk menyempurnakan bagian plat logam itu sehingga timbul keluar. Itu beberapa tekniknya. Kalau bahan, kalau untuk bahan, kalau kita bicara mengenai bahan khususnya pada kriya logam, jadi itu banyak kan, misalnya kepala dasarnya logam kan, logam. Jadi kalau untuk bagian bawahnya itu yang bahan-bahannya itu ada logam. Kalau untuk jenis-jenis logam sih ada namanya logam mulia dan logam non mulia. Kalau logam mulia kan
yang tidak bisa berkarat seperti emas, perak. Ya. Kalau logam mulia mungkin besi, tembaga, kuningan. Tetapi kalau saya sendiri sih, saya kan lebih fokusnya kepada teknik ukir logam atau ukir tata logam. Karena pada ukir logam yang saya gunakan, saya menggunakan bantuan dari getah dari pohon damar kan. Ada pohon damar sejenis ya, pohon cemara. Itu getahnya itu saya lelehkan dan saya campurkan dengan serbuk batu bata dan oli, dan saya juga memasaknya ke dalam kuali selama kurang lebih 1 jam. Dan kemudian saya tuang kan kepada tempat atau cetakannya yang kemudian juga saya akan gunakan sebagai lanasan untuk mengukir logam. Ya, kalau untuk segi pengerjaan sih tergantung yang pertamanya kerumitannya, mungkin yang keduanya kurang dari karya tersebut, masuk dari permintaan juga nih. Kalau misalnya saya kasih aja contohnya, misalnya 1 meter kali 70 cm misalnya ukurannya karya yang saya buat. Jadi kalau misalnya ukuran tersebut mungkin memerlukan waktu sekitaran, kalau misalnya motifnya full penuh kan agak rumit ya sedikit, mungkin paling sebentarnya sekitar 2 hari atau 3 hari itu bisa selesai. Selesai langsung finishing dan siap pasang dan siap dipasarkan. Jadi durasinya kalau untuk ukir. Kalau kita berbicara kendala, yang pertamanya sih mungkin saya berbicara mengenai bahan ya bahan, apalagi kalau untuk material logam khususnya di Pulau Sumatera ini memang sangat sulit untuk didapatkan. Yang biasanya saya pakai itu diantaranya itu plat aluminium, plat tembaga, dan minyak. Kalau untuk plat aluminium mungkin masih ada yang kita temui di pasar-pasar atau di toko-toko bangunan yang ada di Sumatera. Tetapi kalau untuk minyak, tembaga itu agak sulit. Saya biasanya memesan kalau untuk kedua jenis plat tersebut, kuningan sama tembaga, itu biasanya saya pesan melalui online. Itu pun ya pas kita berbicara ya ongkirnya juga lumayan mahal kan, soalnya kita mengirim material harus dikirim dengan bagus-bagus lah dari Pulau Jawa. Dari segi material itu dari segi material, dan yang keduanya itu dari segi teknik. Mungkin kalau untuk kendala dari segi teknik itu pada saat peralatan ataupun pada saat kita mengerjakan ukir misalnya logam, misalnya peralatan gerinda ataupun pahat yang kita gunakan itu lupa tempat kita meletakkannya kan, itu bisa jadi ya salah satu kendala juga lah kalau menurut saya yang saya temui pada saat saya melakukan proses pembuatan karya. Yang ketiganya mungkin kalau dari segi penyerapan karya itu mood atau feeling ya, namanya ini kita sesama manusia kan ya, kadang ada beberapa waktu mood kita sedang bagus kan, atau perasaan kita sedang enak, itu mungkin nggak terasa lah kalau waktu seharian misalnya kita melakukan proses penyerapan dari jam 8 atau 9 pagi sampai jam 5 sore, itu nggak terasa, bentar aja waktunya. Kalau waktu normalnya mungkin terasa sekitar 1 jam atau 2 jam. Kalau misalnya mood kita kurang bagus atau tidak enak ya, kayak rasa-rasa apalah kayak itu, rasa-rasa dipaksa lah katanya. Itu kalau dari saya pribadi, kalau misalnya udah seperti itu
saya bawa istirahat gitu kan, mungkin keletihan, atau saya bawa keluar keliling-keliling kan, cari teman-teman, diajak diskusi dan bertukar pikiran. Nanti setelah itu kembali lagi mood saya seperti semula. Ya, mungkin itu aja nih kenalannya kalau dari saya pribadi. Dari pameran kan, pamer karya. Kalau untuk pameran, kalau dibilang pameran, mungkin beberapa event-event lokal, misalnya pameran antar seniman Sumatera, ataukah pamerannya bertaraf nasional juga sudah pernah kan, misalnya di Jakarta, Jogja, ataupun di Surabaya. Itu insya Allah lah kita sudah pernah kita ikuti. Ya, jadi pada saat beberapa event kita menerima kabar-kabar ada open call karya, kita tetap ikut untuk berpartisipasi. Kalau untuk lolos atau tidak lolosnya karya itu kan nomor 2 kan, penting kita daftarkan aja dulu. Banyak sih kalau dibilang inspirasi. Kalau inspirasi kan yang istilahnya yang memotivasi atau yang menjadi ide lah dalam penciptaan karya. Kalau saya pribadi sih, ya walaupun dibilang seni itu ekspresi pribadi, saya lebih mengekspresikan terhadap budaya atau kearifan lokal dari kebudayaan Kerinci. Kemudian kebudayaan tersebut menjadi inspirasi atau rangsang cipta saya dalam menciptakan karya, khususnya kepada karya seni maupun karya produk. Jadi seperti ini, mungkin saya lebih tertariknya kepada budaya ini. Soalnya pada zaman sekarang kan yang kita lihat ini kan beberapa banyak aliran lah, khususnya dalam seni rupa. Ada beberapa seniman itu yang mengangkat tentang isu-isu kontemporer atau isu-isu kekinian kan. Nah, ada lagi beberapa seniman yang mengangkat tentang terhadap isu-isu tradisional atau budaya-budaya tradisi. Kalau saya di bagian 2 itu kan saya kan lebih masuknya ke budaya tradisional kan, khususnya tentang kebudayaan Kerinci. Sebab kenapa? Sebab saya merasa gini, soalnya inspirasi dari saya dalam membuat karya itu kan tidak lepas dari pengalaman saya pribadi kan, pengalaman saya pribadi terhadap budaya yang pernah saya lihat, budaya-budaya Kerinci itu pernah saya lihat, sehingga budaya tersebut dapat menjadi rangsang cipta atau mengenang memori masa lampau kan, yang kemudian saya wujudkan dalam bentuk karya. Soalnya gini, pemikiran saya terhadap budaya tradisional ini ya, mungkin dari teman-teman kan pernah lihat, misalnya saya kasih aja contohnya negara-negara maju di dunia yang masih mempertahankan budaya-budaya tradisionalnya, khususnya kalau di wilayah Asia ini kan kita lihat Jepang, Korea misalnya, negara maju kan. Mereka dengan bangga mereka mengangkat inspirasi penciptaan karyanya, baik itu dalam karya seni rupa, karya film kan, atau sering kalau sekarang kan lagi ini kan drakor Korea, atau kalau di Jepang tuh anime, manga kan, komik. Jadi di situ kan walaupun ceritanya fiksi atau ceritanya kontemporer, tetapi mereka tetap memasukkan budaya mereka sendiri. Dengan PD-nya mereka memasukkan budaya mereka sendiri. Misalnya di Jepang tuh budaya minum teh, atau di Korea tuh baju tradisionalnya kan, dengan cerita tradisionalnya yang mereka kan. Sebab kita tengoklah, mungkin banyak dari kita ini kan, khususnya ya kaum remaja sekarang pengen ke Korea atau pengen ke Jepang kan, atau mau berfoto pakai baju Korea. Sebab apa? Nah, sebab itu kan salah satu pengaruhnya. Mereka bangga, jadi budaya mereka itu dikenal semua orang di dunia ya. Sebab dengan budaya mereka sendiri itu dapat menjadi identitas lokal bagi mereka. Jadi masyarakat juga tahu, misalnya samurai kan, semua orang kan, sebagian kan tahu samurai itu kan sebuah pedang atau katana, itu kan dari Jepang kan.
pasti orang bilang oh ini dari Jepang. Nah jadi mungkin pemikiran saya lebih ke situ. Misalnya saya mengangkat tentang isu tradisional budaya-budaya kerinci, jadi saya wujudkan dalam wujud karya kontemporer, misalnya dalam karya ukir logam dan relief logam. Jadi sekaligus untuk memperkenalkan budaya tersebut kepada masyarakat khususnya di luar Kerinci. Kalau untuk idola ada, kalau salah satu tokohnya khususnya pada seni rupa sih. Kalau dalam seni rupa ya, kalau misalnya kalau saya mengidolakan yang pertama itu ada Joseph Biliansky, ada seniman asal Prancis kan. Dia membuat tentang kriya logam, khususnya miniatur logam. Karya-karyanya unik ya, itu mungkin salah satu inspirasi saya juga dalam karya. Dan kalau untuk seniman nasional atau seniman yang di Indonesia ini ada Bapak Intang Wiharso. Bapak Intang Wiharso kan juga selain melukis juga beliau juga membuat karya-karya logam kan. Nah tidak kalah hebatnya Bapak Intang Wiharso ini kan sedang karirnya sekarang ini kan tidak di Indonesia lagi, go internasional kan. Beliau juga sudah menetap di California di Amerika masalah ya, di Amerika, dan beliau juga sempat sebagai pembicara di Harvard University kan, sebagai pembicara untuk mahasiswa yang ada di situ. Ini itu aja juga itu. Jadi kalau untuk target ya, kalau untuk target sendiri sih khususnya di bidang kesenian. Saya juga baru memulai membuat platform diskusi. Khususnya saya juga baru memulainya di media sosial, khususnya kepada Instagram. Pada platform tersebut saya mengundang beberapa budayawan Kerinci kan. Saya Kerinci kemudian melakukan diskusi dengan mengangkat beberapa isu-isu kan terhadap dengan kebudayaan Kerinci sendiri sih, dengan berbagai sudut pandang keilmuan dari segi platform. Nah, kalau untuk pekerjaan saya harap juga saya mengusahakan kalau untuk dari segi pekerjaan kalau bisa bidang yang saya geluti itu kan masih sesuai dengan bidang ilmu dan hobi saya terhadap kesenian itu dapat terwujud. Jadi kan bisa jalan kan hobi sama pekerjaan. Pengalaman mengajar jadi itu mungkin pada tepatnya pada tahun 2020 akhir ya, 2020 akhir kebetulan juga saya dapat tawaran untuk menjadi guru seni budaya di salah satu pesantren swasta yang ada di Sumatera Barat. Saya juga sebelum saya mengajar, saya juga sudah bercita-cita dari dulu tuh bagaimana sih rasanya menjadi seorang guru atau menjadi seorang tenaga pendidik. Nah, jadi ya alhamdulillah lah pada saat itu juga saya juga masih dalam masa perkuliahan di pasca sarjana isi Padang Panjang kan. Jadi sambilan saya mengajar, saya juga menyelesaikan studi S2 saya pada saat itu. Jadi kalau untuk mengajar sendiri sih saya juga bagaimana ilmu yang saya dapat bagaimana saya mengimplementasikannya kepada santri-santri atau kepada siswa-siswi khususnya tentang ilmu kesenian seni rupa. Ya alhamdulillah lah tanggapan dari santri-santri atau siswa-siswi yang ada di situ terhadap kesenian yang saya bawa khususnya terhadap kriya seni keterampilan tangan lumayan antusias, lumayan diapresiasi sangat. Malahan ada beberapa murid itu yang sudah tamat sama saya
udah tamat dari pondok tersebut kan, dia juga sudah memasuki perguruan tinggi, masih komunikasi kan sampai sekarang ini. Jadi pak saya ada membuat ini pak di fotonya. Mungkin pada saat ngajar juga saya juga lumayan friendly lah dengan beberapa dengan semua santri yang ada di pesantren tersebut. Nah, itu saja lah. Kalau ilmu ini jangan disimpan kan, jangan disimpan. Kalau bisa ilmu ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Pada tahun saya mengajarkan sekitaran 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih. Pada tahun 2022 awal, saya memutuskan untuk resign dari tempat saya mengajar. Mungkin alasan saya resign dari tempat mengajar bukannya saya tidak senang atau kayak mana. Mungkin salah satu alasannya saya ingin lebih memfokuskan diri untuk mengerjakan tesis karya saya. Ya alhamdulillah pada tahun 2022 saya lolos pas 2 tahun pada bulan September 2022 dari pasca sarjana isi pada panjang. Itu sedikit apalah pengalaman pribadi saya mengenai mengajar selama beberapa bulan di salah satu pondok pesantren yang ada di Sumatera Barat ini. Tentang salah satu karya, mungkin salah satu karya yang saya buat itu banyak tuh, mungkin semua soalnya karya-karya yang saya buat kan sudah saya bilang tadi kan kreasinya kan dari kebudayaan tradisi. Jadi ada salah satu karya itu kebetulan karya ini juga hasil penelitian saya selama 1 tahun ini. Itu terkait dengan salah satu ritual kuno yang ada di Kerinci. Ritual tersebut mungkin sudah lama tidak dilaksanakan pada masyarakat zaman sekarang. Ada beberapa banyak faktor yang menjadi salah satu penyebabnya. Contohnya mungkin berubahnya pola pikir masyarakat menjadi sebuah organisasi kan. Jadi nama ritual tersebut yaitu ritual asik Intimaligai. Mungkin saya cerita sedikit ritual tersebut, yaitu bertujuan untuk mengantarkan seorang dukun atau yang sering disebut oleh masyarakat Kerinci dengan sebutan Bilian Saleh. Itu dukun yang dihormati oleh masyarakat Kerinci pada zaman dahulu kan. Pada acara tersebut, dukun tersebut harus mengikuti ritual asik Intimaligai sebagai puncak tertinggi dari ilmu spiritual dengan melewati beberapa tahapan atau rintangan dalam ritual dengan menginjak paku, menginjak kaca, bambu, mengikuti pedang, mata keris dan juga tangan kaki. Jadi pada karya tersebut saya menguraikan mengenai fenomena mistis yang saya rasakan, yang saya lihat pada sekitaran pengalaman pribadi saya kan pada masa lalu. Kemudian saya ekspresikan kepada karya-karya tersebut. Karya saya kebetulan judulnya yaitu Tari Asik Intimaligai. Di samping saya menyimpulkan ekspresi dari penari yang menari di atas beberapa pecahan kaca atau benda-benda tajam lainnya kan, saya juga menyampaikan di situ kesan-kesan manggis dari ekspresi pribadi saya sendiri. Karya tersebut juga saya buat dengan menggunakan material plat aluminium dan teknik ukir tekan. Dan kalau untuk segi ukirannya itu ukurannya sekitaran 2 meter 14 kali 1 meter 10, lumayan besar lah karyanya itu. Sekarang karya tersebut dikoleksi salah satu dari dosen isi Padang Panjang kan.
Mungkin itu nih. Ada yang lain? Motivasi ya. Motivasi. Ya, kalau untuk motivasi sih khususnya pada generasi muda lah terutama ya. Generasi muda yang misalnya yang bergerak juga di bidang kesenian dan kebudayaan. Jadi mungkin untuk yang pertama sih kalau untuk motivasi dari saya mungkin menghargai waktu atau memanajemen waktu dengan sedemikian kan. Soalnya ya walaupun terlihat sederhana, mengatur manajemen waktu itu memang susah kalau menurut saya pribadi sih. Saya aja sudah dari beberapa tahun saya mengaturnya tuh, sampai sekarang aja masih ada yang kecolongan kan. Misalnya saya harus bangun pagi jam 4. Pada pagi tersebut saya akan membaca buku dari 10 halaman paling minimalnya. Setelah itu sholat subuh, olahraga ya. Walaupun masih terjalan sampai sekarang, jadi masih juga ada kecolongan kan. Itu kan ya contoh sederhana aja untuk manajemen waktu. Jadi supaya manajemen waktu saat kita berproses itu, proses kita ini terasa lebih lebih wah lah kalau gitu, kalau menurut saya sih. Wah masuk dalam artian wah itu target yang akan kita capai ini itu mudah, dengan mudah kan. Saya juga pernah beberapa goal-goal yang saya targetkan, misalnya dalam sekian saya harus misalnya dalam waktu 2 minggu saya harus mempelajari tentang ini ya. Bagaimana cara saya memotivasikan diri saya sendiri untuk memanajemenkan waktu kan, supaya saya bisa kan menguasai bidang tersebut dalam waktu 2 minggu. Itu salah satu contohnya. Mungkin yang keduanya untuk motivasi saya untuk kawan-kawan yang lain juga terkait dengan fokus. Nah, kalian tuh fokusnya di mana kan? Misalnya teman-teman ini fokusnya di mana? Misalnya fokusnya di bagian ini ya, konsisten lah di bidang itu kan. Fokus jangan fokus yang A, fokus yang B, fokus yang C, terusnya terlantar jadinya itu. Dan mungkin yang ketiganya, setiap kali kita berproses kan, mungkin khususnya dalam baik itu serahlah dalam kegiatan kita, dalam kita menjalankan sesuatu, mungkin doa dari kedua orang tua itu sangat perlu tuh. Khususnya untuk kawan-kawan yang masih bergerak di bidang kesenian, mungkin jangan malu untuk mengangkat budaya atau tradisi lokal menjadi sebuah ide dalam menciptakan karya. Ya, mau lagi yuk. Ini pengalaman saya, ini tahun 2016 sampai rentan 2020. Saya kan juga mengambil minatnya khususnya kriya logam kan. Di reject BNG tadi. Oke. Mengenai kesenian, sejak kapan abang memulai tertarik pada kesenian tersebut? Tak ada yang kurang ada sih. Balik. Yang masih bergerak di bidang kesenian, mungkin jangan malu untuk mengangkat budaya atau tradisi lokal menjadi sebuah ide dalam menciptakan karya. Ya, mau lagi yuk. Serius? Tidak yang ulang. And action. Oke, yang pertama Abang Marten Loh. Shut up guys, di sini. Oke.